نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Qawaidut Tahdits fi min fununi mustalahil hadis. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kita masih membahas yaitu tentang masalah hadis palsu atau hadis maudhu'. Beliau membawakan yaitu fatwa al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah fi khatibin la yubayyin mukharijil ahadits. Fatwa al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ya. Ibnu Hajar itu ada dua, ada Ibnu Hajar al-Haytami dan ada Ibnu Hajar al-Asqalani. Di mana Ibnu Hajar al-Asqalani itu beliau penulis kitab Fathul Bari. Dan ini Ibnu Hajar al-Haytami. Fatwa beliau tentang khatib yang tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkan hadis. Tidak menjelaskan ya status hadis tersebut sahih atau dhaif. Beliau berkata di dalam fatwanya, "Wa su'ila radhiyallahu anhu fi khatibin yarqal mimbar fi kulli jum'atin wa yarwi ahadits katsiratan wa lam yubayyin mukharrijiha wa la ruwataha fama alladhi yajibu alaihi." Beliau ditanya tentang khatib Jumat yang naik ke mimbar di setiap Jumat. Dan dia meriwayatkan hadis-hadis yang banyak tapi tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkannya. Tidak pula menjelaskan perawi-perawinya. Apa yang harus dia lakukan? Maka beliau berkata, "Ma dzakarahu min al-ahadits fi khutabihi min ghairi an yubayyin ruwataha أو من ذكرها فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث أو بنقلها من مؤلفه كذلك." Ya, menyebutkan hadis-hadis dalam khutbah dengan tanpa menyebutkan siapa perawinya itu boleh saja, tapi dengan syarat, kata beliau, bahwa dia termasuk orang yang faham betul tentang hadis dan tata cara menukil hadis, ya, dari penulis-penulis kitab hadis. Wa amal i'timadu fi riwayatil ahadis ala mujarradi ru'yatiha fi kitabin laysa muallifu min ahli hadis. Adapun sebatas dia menukil ya hadis tersebut ya dari sebuah kitab yang penulisnya bukan ahli hadis, ya, atau fi khutabin laisa muallifuha kadzalik, atau ternyata khatibnya juga bukan orang yang paham ya bagaimana tata cara menukil hadis dan meriwayatkan hadis, fala yahillu dzalik, maka tidak halal baginya seperti itu. Wa man fa'alahu uzzira alaihi ta'zir asyadid, siapa yang melakukannya maka diberikan ta'zir, ya, ya, dengan diberikan sanksi. Wa hadza aktsaru halu aktsar li khutaba. Sayang, kata beliau, ini kebanyakan keadaan para khutaba, para khatib-khatib Jumat di zaman sekarang tuh, ya, di zaman beliau. Bagaimana di zaman sekarang? فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا. Karena, kata beliau, kebanyakan khatib-khatib di zaman ini, di zaman beliau, ya, sebatas ia melihat suatu khutbah dalam sebuah buku, segera ia hafalkan, dia hafalkan hadis-hadisnya juga tanpa mengetahui apakah hadis-hadisnya itu sahih atau tidak. Fayajib ala hukami kulli baladin an yazjaru ya khutaba'aha an dzalika. Kewajiban pemerintah, kata beliau, untuk melarang khotib-khotib seperti ini. Seenaknya bawa hadis,
Ya, sabda Rasulullah bersabda begini, ternyata hadisnya palsu, ternyata hadisnya sangat dhaif. Karena saking tidak fahamnya dia terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata lagi, fa'ala hadzal khatib an yubayyin mustanadahu fi riwayatihi. Fa in kana mustanadan sahihan fala i'tirad alayhi wal isagha wal i'tirad alayhi bal wajaza li wali al-amri an ya'zilahu min wadhifati al-khitabah. Kewajiban khatib hendaklah dia menjelaskan dari mana ia mendapatkan hadis tersebut, ya, apakah sahih atau tidak. Ya, jika ternyata sahih maka tidak masalah. Wa illa, tapi kalau ternyata tidak sahih maka kita harus jelaskan, kita harus jelaskan kepada si khatib ini. Ya, bahkan kata beliau pemerintah punya hak untuk melarang dia untuk menjadi khatib lagi. Supaya apa ya akhi? Kata beliau, zajran an yatajarra ala hadhihi al-martabati sunniyah bi ghairi haqqin, agar orang tidak berani seenak dewek untuk jadi khatib kemudian membawa hadis-hadis yang tidak ketahuan jelunturungnya. Apakah hadisnya sahih, apa hadisnya dhaif? Na'udzubillah. Kalau itu di zaman beliau, gimana di zaman sekarang ya akhi? Di zaman sekarang ini terkadang subhanallah, ada kursus-kursus khutbah Jumat 4 bulan sudah dapat sertifikat sebagai khatib. Padahal bahasa Arab dia tidak faham. Boro-boro untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak. Bahkan dia katakan hadis itu sahih dengan hawa nafsunya. Bahkan di antara mereka, na'udzubillah, ngaku-ngaku dia menempelkan atau berdusta dengan mengatakan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, padahal tidak ada. Na'udzubillah. Nah, ini ya akhi fatwa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah yang mengenai para khutbah, khatib-khatib yang membawa hadis-hadis dia ketika khutbahnya ternyata tidak dijelaskan siapa perawinya, bagaimana sanadnya, sahih atau tidak. Nah, ini. Kemudian kata beliau, maja'a fi nahjil balaghah min wujuhi ikhtilafil khabar wa ahaditsil bid'ah. Beliau akan membawakan sebuah perkataan yang sangat bagus sekali dari perkataan Ali bin Abi Thalib yang disebutkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Kata beliau, su'ila Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an amma fi aydin nas min ahaditsil bid'ah wa ikhtilafil khabar. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya dan meridai beliau dan keluarganya semuanya, ditanya tentang apa yang ada di tangan manusia berupa hadis-hadis bid'ah dan perbedaan kabar. Maka beliau berkata, inna fi aydin nasi haqqan wa batilan wa sidqan wa kadhban wa nasikhan wa mansukhan wa aman wa khasan wa muhkaman wa mutasyabiha wa hifdhan wa mahwa wahma. Sesungguhnya yang ada di tangan-tangan manusia itu dari hadis-hadis, ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang dusta, ada yang menghapus, ada yang sudah dihapus, ada yang umum, juga ada yang khusus, ada yang muhkam, ada juga yang mutasyabih, ada yang terjaga, ada juga yang salah. Ya. Walaqad kudziba ala Rasulillah SAW ala ahdi hatta qama khatiban. Sungguh, kata Ali bin Abi Thalib, telah didustakan atas Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempati tempat duduknya dari api neraka. Ya. Kemudian beliau berkata, wa inna ma ataka bil hadithi arba'atu rijal. Sesungguhnya orang yang membawa hadis kepada kamu itu tidak lebih dari salah satu dari 4 orang.
Ya, orang-orang yang membawa-bawa hadis itu, kata beliau, ya tidak lebih dari salah satu dari 4 orang. Yang pertama, rajulun munafiqun mudhhirun lil iman, mutasanni'un bil Islam, la yata'atham wa la yataharraj, yakdzib ala Rasulillah SAW muta'ammida. Seorang munafik yang memperlihatkan keimanan, ya, seakan-akan dia Islam, tapi dia tidak takut dosa, tidak malu-malu, berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan secara sengaja. Falau aliman nasu annahu munafiqun kadzibun lam yaqbalu minhu. Kalaulah orang-orang tahu bahwa dia munafik yang dusta, pendusta, mereka tidak akan menerimanya. Fayakhuduna biqaulih. Ya. Ikhwatal Islam, yang pertama ini ya akhi, orang munafik. Kalau di zaman ini, kalau ditanya masihkah ada orang munafik, kita jawab banyak. Di antaranya orang-orang Syiah yang sekarang menamai dirinya dengan jamaah pecinta Ahlul Bait. Ya, ngaku-ngaku mencintai Ahlul Bait padahal mereka mengkafirkan Ahlul Bait sendiri, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Mereka orang yang paling menghalalkan dusta. Sampai kata Imam Syafi'i, arwi an kulli ahad, aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali ya orang-orang Rafidah, Syiah, fa innahum yastahilluna al-kadzib, karena mereka menghalalkan dusta. Ya, makanya ya akhi, tidak ada firqah yang paling banyak kedustaannya kecuali orang-orang Syiah. Ya, mereka menuduh ya dengan tuduhan-tuduhan yang tak berbukti, atau membuat kabar-kabar palsu, mengelabui orang-orang awam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam. Warajulun, yang kedua, kata beliau, sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam yahfadhu ala wajhihi, fawahima fihi wa lam ya'rif kadhban, fahuwa fi yadayhi wa yarwihi wa ya'malu bih. Wa yaqul ana sami'tuhu min Rasulullah SAW. Falau alima al-muslimun annahu wahima fihi lam yaqbalu minhu. Ya, seseorang yang mendengar dari Rasulullah SAW namun ia tidak hafal. Ya, karena tidak hafal akhirnya salah. Ya. Sementara dia berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kalaulah kaum muslimin tahu bahwa ia membawakan hadis itu secara salah, tentu mereka tidak akan mau menerimanya. Ini orang-orang yang ya tidak hafal. Warajulun salis sami'a min Rasulillah SAW syai'an bi amrin bihi ya'muru bihi thumma naha anhu wa huwa la ya'lam. Ya, orang yang ketiga, kata beliau, orang yang mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu, ya, namun ia tidak faqih, ya, sehingga dia tidak tahu mana yang mansukh, mana yang nasikh. Ya. Yang ketiga, rabi'un lam yaktib ala Allah wala ala rasulihi, mubghidun lil kadhib khaufan min Allah wa ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yahim. Orang-orang yang takut berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, membenci kedustaan, tak takut dari Allah. Dan para sahabat semua ya akhi mempunyai sifat seperti ini. Semua sahabat orang-orang yang sangat takut kepada Allah dan mereka tidak pernah berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Inilah dia Anas bin Malik. Kalau beliau meriwayatkan hadis, keluar keringat dingin. Ya, sampai setelah itu beliau berkata, au kama qal, karena saking takutnya beliau berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya. Adapun selebihnya ya akhi, maka itu orang-orang yang tentunya perawi-perawi yang ada yang memang zindik. Ya, makanya sudah kita sebutkan ya, di antara sebab munculnya hadis palsu itu adalah orang-orang zindik yang memperlihatkan keislaman, ya, menyembunyikan kekufuran. Sehingga kemudian apa yang terjadi, ikhwatul Islam, dia menyebarkan hadis-hadis yang sangat melecehkan Islam. Dan sudah kita sebutkan contoh-contohnya pada waktu itu. Ada juga perawi yang memang hafalannya lemah, maka dia salah ketika meriwayatkan hadis, tapi dia tidak sadar kalau dia salah. Maka para ulama pun mengetahuinya ya dengan cara apa?
dengan cara dibandingkan dengan periwayatan ulama lainnya yang lebih thiqah tentunya. Apakah sesuai atau tidak? Ya. Ada lagi yang tidak faqih. Dia tidak faham hadis ini mansukh atau tidak. Ya, bagaimana keadaannya? Akan tetapi yang seperti ini kata para ulama bukan syarat seorang perawi dikatakan thiqah. Ya, syaratnya hanya dua, dia adil dan dhabit, menguasai yang dia riwayatkan. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, bayanu dhararil mawdu'at ala ghairil muhadditsin. Penjelasan bahaya hadis palsu kepada selain ahli hadis. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al-Murtadha Al-Yamani dalam kitab beliau Itsarul Haqq, yang ketika membahas tentang bahwasannya munculnya bid'ah dalam Islam itu, yaitu kembali akibat daripada dua perkara. Yang pertama, menambah-nambah dalam agama, dan yang kedua yaitu mengurang-ngurangi agama. Kemudian beliau berkata, wa min anwa'iz ziyadati fid din, di antara macam-macam menambah-nambah dalam agama, al-kadzibu fihi amdan, berdusta secara sengaja atas nama Rasulullah atau atas nama agama. Wa hadzal fan, di mana perbuatan ini yadhurru man lam yakun min a'immatil hadis was-siyar wat tawarikh, sangat berbahaya kata beliau buat orang-orang yang bukan ahli dalam hadis. Ya jelas kalau orang tidak ahli hadis, tidak paham hadis, ketika mendengar wah Rasul bersabda, ternyata apa yang terjadi, orangnya sengaja berdusta, atau yang menyampaikannya pun tidak tahu kalau ternyata itu dusta. Na'udzubillah. Bihaitsu la yufarriq baina ma yatawatar inda ahli tahqiq wa baina ma yuzawwiruhu ghairuhum. Di mana orang awam, kata beliau, yang tidak faham terhadap hadis, tidak bisa membedakan mana hadis mutawatir, mana hadis ahad, mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih, mana hadis palsu atau tidak. Pokoknya yang penting hadis lah, kalau menurut orang awam begitu. Lalu obatnya apa dong Ustaz? Walaysa lahu dawa'un illa itqanu hadzal fan. Sebetulnya obatnya cuma satu, yaitu belajar betul-betul tentang hadis. Kalau nggak bisa juga tanya kepada ahlinya. Wa huwa ilmun sa'bun, dan memang dia ilmu yang sulit. Yahtaju ila tulil muddah wa ma'rifati ulumil hadis. Butuh waktu yang cukup lama dan mengetahui tentang seluk-beluk ilmu hadis. Sehingga pada waktu itu dia bisa mengetahui apakah hadis ini dhaif atau tidak. Ikhwatul Islam, berapa banyak di zaman ini orang-orang yang begitu mudah mensahihkan hadis dhaif karena sesuai dengan hawa nafsu. Sebuah contoh misalnya, ketika kita membawakan hadis bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Rupanya ada orang yang memang di dalam hatinya penyakit, mengatakan, katanya itu hadis yang lemah, dhaif. Yang sahih itu kulluhum fil jannah illa wahid, illa firqah wa humuz zanadiqah. Semuanya di dalam surga kecuali satu firqah saja. Padahal hadis yang mengatakan bahwa semuanya dalam surga kecuali satu firqah diriwayatkan dari jalan Al-Abrad bin Al-Ashras yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar kadzab wadda', tukang pendusta dan tukang pemalsu hadis. Tapi sengaja, karena itu yang sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Sudah gitu dia dipandang sebagai seorang kiai yang katanya ahli agama, sehingga orang-orang awam merasa percaya kepada dia. Nggak mungkinlah guru saya bodoh, katanya. Padahal dia dibodoh-bodohin oleh orang yang merasa tidak bodoh. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Padahal hadis yang mengatakan kulhum finnar, semuanya dalam api neraka kecuali satu, hadis yang sahih disahihkan oleh 13 ulama, di antara Al-Hafidh Ibnu Hajar, di antara Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah,
ya Al-Iraqi, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Yang diriwayatkan dari sahabat sampai sekitar 10 sahabat atau lebih. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itulah ya akhi, hati-hatilah. Ya, kewajiban kita adalah terus berhati-hati, terutama dari orang-orang yang ya sudah banyak berani ya membawa hadis-hadis ya dengan menamakan bahwa hadis ini sahih padahal tidak sahih, atau mengkritik hadis bahwa hadis ini lemah karena katanya bertentangan dengan akal dia, atau dengan fakta yang dia buat-buat, atau fakta yang dia anggap sebagai sebuah kebenaran yang pasti. Na'udzubillah. Atau dengan mengatakan katanya ia bertentangan dengan Al-Quran ya menurut pandangan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berkata Al-Imam ya Al-Arif Asy-Sya'rani, wa'lam ya akhi أن أكثر من يقع في خيانة هذا العهد المتصوفة الذين لا قدم لهم في الطريق. Ketahuilah hai saudaraku, orang yang banyak sekali berkhianat dalam masalah hadis, di mana mereka suka banget bawa-bawa hadis-hadis palsu atau hadis dhaif, itu orang-orang tasawuf. Orang tasawuf ini masuk padanya ya kelompok batiniyah, Syiah, Rafidhah, ya, karena akidahnya mereka hampir sama. Demikian pula orang-orang tasawuf berupa tarikat-tarikat yang mereka itu tidak peduli ya tentang masalah hadis sama sekali. Kata Al-Alif Asy-Sya'rani, ya, ketahuilah hai saudaraku, anna aktsara man yaqa'u fi khiyanati hadzal 'ahdi al-mutasawwifa alladziina la qadama lahum fit tariq. Kebanyakan kelompok yang paling suka berkhianat dalam masalah hadis yaitu orang yang disebut dengan orang kelompok tasawuf yang tidak punya keilmuan tentang masalah hadis ini. Farubama rawau an Rasulillah SAW ma laysa min kalamihi li adami dhauqihim wa adami furqanihim baina kalamin nubuwah wa kalami ghairiha. Ya, barangkali mereka meriwayatkan ya dari Rasulullah SAW yang ternyata bukan dari perkataan Rasulullah, karena mereka tidak bisa membedakan mana sabda Nabi dan mana sabda yang lainnya. Pokoknya dianggap wah perkataannya bagus, langsung ditempelkan ke Rasulullah. Wa sami'tu Syekhana Zakaria, ya, dan aku mendengar guru kami yaitu Zakaria, semoga Allah merahmatinya, berkata, inna maqala ba'dul muhadditsin akdzabun nasi as-salihun. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa orang yang paling dusta, yang paling berbahaya dustanya itu orang-orang soleh yang berdusta. Kenapa? Ya, lisali ghalabati salamati bawatinihim fayadhunnuna bin nasil khair. Karena mereka itu terlihat kelihatannya masya Allah soleh. Masa sih kiai saya ya salah? Masa sih guru saya bodoh? Masa sih? Nggak mungkin lah. Sehingga apa ya akhi, orang-orang menyangka orang ini masya Allah karena pinter bahasa Arabnya mungkin dianggap wah ya, padahal apa yang terjadi, wa annahum la yakdzibuna ala Rasulillah, ya, apa yang terjadi ya, mereka ya tidak faham sama sekali tentang hadis, lalu ya mengatakan ini hadis, ini perkataan Rasulullah, padahal tidak. Apa yang terjadi, orang awam mengatakan tidak mungkinlah ya guru saya itu berdusta atas nama Rasulullah. Itulah ya akhi, ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, ya di sini beliau mengingatkan ya hati-hati ya, agar kita tidak langsung menerima ada orang langsung mengatakan hadis ini sahih. Kalau memang kita tahu orangnya memang bertakwa kepada Allah, dipercaya, dan memang kita tahu dia memang ahlinya, mungkin barangkali kita percaya. Tapi kalau ternyata orang Syiah apalagi, subhanallah, ya, orang-orang yang mengklaim mencintai Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait,
lalu kemudian mengatakan bahwa Muawiyah dan daulah Umayyah itu ya sesat ya karena kebencian mereka kepada Muawiyah, ya, yang merupakan tanda daripada tanda-tanda Syiah, ya akhi. Maka hati-hati, karena ya akhi a'azzani Allah, sudah saya sebutkan tadi bahwa ya Imam Syafi'i berkata, arwi an kulli ahad, saya meriwayatkan dari setiap orang kecuali satu orang, itu orang-orang Rafidhah Syiah, ya, karena mereka, kata Imam Syafi'i, yastahilluna al-kadhib, yang menghalalkan dusta. Ikhwatal Islam, azani Allah. Dan kita lihat di zaman sekarang ini, ya, lisan mereka begitu licin, seakan mereka memperlihatkan bahwa dia mencintai para sahabat untuk mengelabui orang-orang awam. Lalu kemudian dia menikam hadis per hadis. Ya, saya yakin kalau ternyata hadis tersebut diriwayatkan oleh yang mereka anggap ahlul bait, ya, mereka akan terima ya dengan kegembiraan walaupun ternyata hadisnya palsu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ya kehati-hatian itu penting. Ya karena jangan sampai kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari berdusta atas nama Rasulullah. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan bersungguh-sungguh ya memeriksa hadis-hadis dan melihat sebab-sebab ya kenapa hadis ini sahih atau hadis itu dhaif dan yang lainnya. Nah, Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan atau penjelasan yang disampaikan Ustaz Badru berkenaan dengan hadis dhaif ini, dan maudhu kami berikan kesempatan bagi Anda bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Afan, dengan hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan. Iya. Ini Pak Ustadz ingin menanyakan, kira-kira 5 pekan yang lalu Ustadz pernah membawakan satu hadis dalam kajian silsilah hadis Shahihah Ustadz hari Ahad sore itu. Yeah. Kira-kira penggalan hadisnya gini Ustadz, barang siapa yang minta jadi pemimpin, maka Allah tidak akan menolongnya. Itu ya Ustadz, ada ya? Ya, kemudian pertanyaannya Ibu? Pertanyaan gini Pak Ustadz, ada suami yang beberapa kali pindah kerja Ustadz, jadi karena alasan syar'i juga karir juga Ustadz, tapi yang dilamar ini secara manajer Ustadz. Jadi dengan hadis yang pernah Ustadz bawakan ini, pemimpin yang seperti apa yang pemimpin yang seperti apa yang Allah tidak akan menolongnya itu Ustaz. Saya bisa kita tangkap. Jazakillah khair, itu saja Umu. Iya, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, ya, bahwa melamar pekerjaan itu tidak sama dengan meminta jabatan. Ya, kalau meminta jabatan itu mencalonkan diri, saya mau jadi menjabat begini dan begitu. Adapun melamar pekerjaan dan dia memang ya sudah memang berkompeten sebagai seorang manajer karena dia sudah berpengalaman sebagai manajer di perusahaan-perusahaan lain, ya, maka itu tidak termasuk. Ya. Maka yang dimaksud adalah di sini yaitu meminta jabatan sebagai seorang pemimpin yang mengurusi urusan manusia. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaupun demikian sebagian ulama mengatakan kecuali ya kalau memang kita melihat tidak ada orang yang amanah dan tidak ada orang lagi yang cakap, ya, dan kita merasa punya kemampuan dan insya Allah bisa amanah di jalan Allah dan bisa bertakwa kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan seperti Al-Qurtubi, boleh saja mimbabi darurah, sebab karena darurat keadaannya. Tapi kalau memang tidak darurat, tidak perlu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa meminta jabatan itu ya
tidak akan menyebabkan Allah tidak akan menolong pelakunya. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan kita berikan kesempatan yang kedua, ada Abu Amri di Depok, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya gini Ustaz. Silakan Pak. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Di antara firqah-firqah yang terbagi 73 itu ada yang kekal di dalam neraka Ustaz. Nah. Karena apakah yang kriteria Allah tidak akan mengampuni dosa syirik? Nah, sedangkan pelaku syirik itu justru umat Islam Ustaz. Apakah ini pun kekal di dalam neraka Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Yang harus Bapak fahami Pak, itu bahwa ya, yang terancam atau dikatakan Rasulullah 72 masuk neraka itu adalah di dalam, ya, kata para ulama, firqah-firqah yang menyimpang dalam masalah akidah, ya, berupa bid'ah dalam pemikiran, dalam akidah dan keyakinan. Ya. Adapun orang yang berbuat syirik, maka ya sungguh sangat berbeda antara bid'ah dengan syirik. Adapun syirik, maka Allah tidak mengampuni dosa. Ya, orang yang berbuat syirik kalau mati di atas kesyirikan, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang diancam dari 72 golongan ini tidak kekal dalam api neraka, kalaupun mereka masuk ke dalam neraka, kecuali bagi mereka yang jatuh kepada kesyirikan dan mempersekutukan Allah dan mati di atas kesyirikan itu. Ya, maka dialah orang yang seperti inilah yang kekal dalam api neraka. Atau bid'ahnya bid'ah yang sampai kepada derajat yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Ya, seperti bid'ah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat dan tidak punya nama. Ya. Demikian pula sebagian ulama mengatakan seperti bid'ah orang yang menolak takdir. Ya. Walaupun demikian para ulama tentunya memberikan perincian bahwa masalah mengkafirkan itu harus dipenuhi dulu, ya, syarat-syaratnya, dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair, dan mudah-mudahan Bapak yang bertanya bisa menjadi satu penjelasan di kajian kita ini, dan kita angkat kembali ada pendengar kita di Pamulang. Ustaz, fadhal Ummu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan tentang hadis tentang safar bagi wanita. Ada yang pendapat bahwa safar itu belum bisa dihitung kalau tidak 1 hari 1 malam. Lalu bagaimana batasannya Ustaz, ya, menurut jarak atau yang sehari semalam itu? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadis kata-kata sehari semalam mencakup waktu dan jarak. Allahu a'lam. Ya, walaupun demikian, sebagian ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis itu bahwa yang namanya safar itu adalah jarak sehari semalam. Itu sekitar 80 km. Ya. Di mana orang-orang Arab terdahulu bersafar itu biasanya mereka berjalan, ya, ketika matahari telah mulai tidak terlalu panas, ya, sampai berjalan sampai, ya, di awal malam. Ketika malam sudah mulai, ya, larut, mereka berhenti istirahat. Kemudian, ya, mereka menggunakan waktu setelah salat subuh, setelah subuh itu mereka gunakan berjalan lagi terus sampai kemudian matahari sudah mulai terasa panas. Biasanya mereka segera beristirahat dan berlindung. Ya. Maka jarak 1 hari 1 malam diperkirakan 80 km. Sehingga dijadikan patokan oleh Imam Syafi'i bahwa yang namanya safar itu 80 km. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa jarak safar itu sekitar, ya, 24 km, dan ini yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan hadis Anas
bahwa Rasulullah SAW apabila keluar 3 mil atau 3 barid, maka beliau mengqasar salat. Ya. Di sini ada keraguan 3 mil atau 3 barid. Namun Al-Qurtubi berpendapat kita bawa kepada yang lebih panjang, itu 3 barid. Walaupun ada satu riwayat bahwa Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar apabila keluar 3 mil, ya, maka beliau mengqasar salat. Maka ini menjadi patokan. Ya. Lalu bagaimana? Ya, yang pertama, bahwasannya seorang wanita tidak boleh bersafar sehari semalam. Dalam artian, ya, waktu juga. Kalau misalnya dia pergi, ya, ke rumah temannya, ya, selama sehari semalam, maka ini pun termasuk tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula dengan jarak, ya, sehari semalam, ini pun juga tidak diperbolehkan. Memang terjadi ikhtilaf hadis ini, ada yang dalam satu riwayat sehari semalam, satu riwayat 1 hari, satu riwayat lagi 3 hari. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa lebih baik diambil kepada yang paling pendek jaraknya. Tetap itu tidak diperbolehkan kecuali dengan mahramnya. Ya. Di mana hadis ini memang menjadi ikhtilaf para ulama, ya, mengenai maknanya. Yang jelas tidak diperbolehkan seorang wanita, ya, pergi dengan jarak seperti sejauh itu kecuali dengan mahram. Itu 80 km. Makanya kalau ada orang berkata, Ustadz, kalau sehari semalam berarti saya ke Singapura nggak sampai sehari semalam, nggak boleh dong. Kan nggak sehari semalam. Kita katakan, ya, terkena jaraknya, jarak sehari semalam. Kalau ada orang berkata, saya Ustadz, ya, pergi ke rumah teman saya, dari rumah saya sih mungkin sekitar 20 km, ya, tapi sehari semalam, terkena juga, ya, tidak boleh sehari semalam. Karena apalagi seorang wanita sendirian tanpa mahramnya, ya. Maka dari itu kita bawakan kepada lafaz tersebut dua-duanya dari sisi maknanya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Dan saat ini akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk, Ustaz. Di antaranya dari pendengar kita Indra di Jepara. Ustaz, bagaimana yang lebih baik dalam menukil hadis ketika berkhutbah? Sementara di masyarakat sangat jarang Ustaz yang mumpuni, dan diangkatnya ia menjadi khotib pun dikarenakan memang sangat jarangnya Ustaz yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Bagaimana sikap sang khotib agar terhindar dari berdusta atas nama Rasulullah SAW? Seorang khotib harusnya ketika berkhutbah itu, ya, setidaknya dia, ya, mempersiapkan dulu. Dan kalau ada hadis-hadis yang mau dia gunakan, dia tanya dulu kepada ahlinya kalau dia memang bukan ahli. Ya, apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Sehingga pada waktu itu ia selamat. Ya, dia catat baik-baik siapa yang meriwayatkannya, siapa yang mensahihkannya, kalau dia tahu ada ulama yang mensahihkannya, bagaimana pemahamannya. Ya. Nah, seperti itu yang harus dia lakukan. Memang terkadang, ya, di zaman ini akibat daripada masjid itu pengennya khotib cuma tuh ganti-ganti, ya, sampai terkadang dalam 1 tahun itu sudah berapa puluh ustadz, ya, sehingga karena tuntutan seperti itu akhirnya siapa saja yang bisa ngomong silakan. Padahal, ya, di zaman dahulu yang menjadi khotib Jumat itu, ya, tidak banyak, paling banter 2 atau 3, bergantian demikian. Ya, tidak zaman sekarang sampai puluhan. Ya, kenapa? Karena, ya, pengen ganti-ganti ustadznya, subhanallah. Ini daripada akibat dari perbuatan yang tidak baik, akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. Terpaksa deh yang ngambil khotib yang tidak faham. Ikhwatul Islam. Maka dari itu kewajiban kita adalah yang pertama menasihati para khutbah. Yang kedua, para DKM berhati-hati karena mereka pun akan mendapat kebagian dosanya. Karena mereka yang menunjuk khotib. Ya, tahu-tahu ternyata khotibnya tidak paham hadis, yang dia bawakan hadis-hadis palsu, akhirnya menyesatkan umat. Maka siapa yang manggil? Yang manggil juga ya terkena dosanya.
Oleh karena itu ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada para pengurus masjid untuk berhati-hati ya di dalam memilih khotib-khotib Jumat. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi yang mengatakan bahwa hadis menggerakkan jari ketika tasyahud adalah merupakan hadis yang aneh atau asing karena baru muncul di zaman Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana menanggapi subhat Ustaz dari Abdullah di Serang? Aneh sekali. Orang ini tidak paham. Dia kira bahwa Syekh Al-Albani yang pertama kali memunculkan atau berdusta atas nama Rasulullah. Padahal hadis ini ada di dalam Sahih, di dalam Sunan Nasai. Dan Sunan Imam Nasai, ya antum tahu. Ya, beliau hidup di abad keberapa? Beliau hidup di abad ketiga Hijriah sampai keempat Hijriah. Ya, Al-Imam An-Nasai, dan ya beliau juga membawakan sanad yang sampai Rasulullah SAW. Bagaimana akan dikatakan bahwasannya ya beliau yang pertama kali memunculkannya? Subhanallah. Ya, saya kira orang ini sebetulnya tidak perlu ditanggapi karena perkataan itu sendiri sudah menunjukkan ketidakfahaman ya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terkadang karena kebencian terhadap seseorang ya, Syekh Albani yang dia sangat benci mungkin. Akhirnya semua hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani atau yang dibawakan oleh Syekh Albani dianggap ya tertolak atau yang lainnya. Na'udzubillah dari hawa. Kami angkat kembali dari pesan singkat dan yang bertanya Bapak Abdul Hamid di Tangerang berkenaan adanya subhat tentang kedudukan hadis Ad-Darimi yang kurang lebih berbunyi Ustaz, la islama illa bil jamaah wala jamaah illa bil imarah wala imarah illa bit ta'at, yang dipakai oleh sebagian jamaah-jamaah tertentu untuk mengkafirkan di luar golongannya Ustaz. Jazakallahu khair. Hadis itu diriwayatkan oleh Darimi dalam musnad, dalam sunannya, dan hadisnya dhaif. Sebagaimana juga diingatkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, di mana ya di dalam perawinya ada seorang perawi yang saya lupa namanya ya, dan dia majhul. Maka dari itu tidak bisa dijadikan hujjah ya. Yang kedua, bahwasannya imarah atau kepemimpinan yang dimaksud, kalaupun itu sahih, adalah yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Siapa dia? Ya seorang pemimpin yang terpenuhi syaratnya, yang mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas, kemampuan ya untuk menegakkan atau menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan siasah syariah. Itulah seorang imam. Adapun kemudian serampangan membawakan hadis ataupun membawakan perkataan seseorang ya untuk ya menyokong pendapatnya tanpa melihat bagaimana para ulama memahami hadis tersebut, maka ini ya adalah merupakan perbuatan yang mengelabui. Karena tidak setiap orang bawa hadis walaupun itu sahih pemahamannya bisa kita terima. Ya, bisa saja orang yang memahami hadis dia otak-atik menurut akalnya, hawa nafsunya, ya, sehingga kemudian seakan-akan hadis itu mendukung pendapat dia, padahal tidak demikian para ulama memahami hadis tersebut. Ikhwatul Islam. Oleh karena itu disinilah memang ya di zaman kita ini betul-betul tantangan berat ya buat orang-orang yang ingin meniti jalan kebenaran. Harus betul-betul menyingsingkan lengannya untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sama berkenaan dengan Syiah. Tadi disampaikan bahwasannya Syiah menghalalkan kedustaan. Lalu bagaimana atau adakah karakteristik khusus untuk kita mengenali bahwa kajian yang kita ikuti atau penyampaian dari seorang dai dia memiliki pemahaman Syiah? Dan apakah seluruh mazhab Syiah kafir, Ustaz? Jazakallahu khair. Akhi, ya, untuk mengetahui tentang seseorang itu Syiah atau tidak, harus kita fahami dulu tentang hakikat akidah dan keyakinan dan tata cara beragama orang Syiah. Ya, para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang hakikat Syiah. Ya, di mana Syiah ini memang bermacam-macam dan yang paling berbahaya adalah Syiah Rafidhah yang disebut dengan Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, yang sekarang itu ada di Iran. Ya. Di mana ya Syiah yang pertama meyakini
yang imamiyahnya mengkafirkan para sahabat. Adapun Syiah yang bukan imamiyah, yaitu yang Zaidiyah, hanya mengunggulkan Ali bin Abi Thalib, walaupun tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Ya, dan mencerca dan memaki-maki Muawiyah dan Daulah Umayyah. Itu tanda orang Syiah. Yang kedua, ya, orang Syiah mengatakan bahwa Al-Quran sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Ini merupakan keyakinan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ya. Yang ketiga, orang Syiah mempunyai keyakinan bahwa Aqidatul Raj'ah, bahwa Ali bin Abi Thalib nanti akan kelak kembali lagi ke dunia. Ya, dan bahwasanya Imam Mahdi itu adalah Al-Askari menurut keyakinan mereka. Ya. Tanda yang keempat, orang Syiah itu, ya, dalam memahami hadis, yang pertama, dia akan hanya menerima, ya, hadis yang dia klaim dari ahli bait saja. Adapun yang selain ahlul bait, ya, kalau ternyata sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka terima. Kalau tidak sesuai, mereka akan berusaha tolak, ya, dengan cara apa? Yang pertama, klaim bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran, atau bertentangan dengan akal, atau mengklaim bahwa hadisnya ahad, karena orang Syiah itu, ya, mengatakan hadis ahad itu tidak boleh diterima, ya, dalam masalah akidah, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mengenai menjelaskan tentang orang-orang Syiah. Atau mengatakan bahwa hadis itu tidak sesuai dengan fakta, yang dia klaim bahwa fakta itu lebih kuat, ya, padahal fakta itu juga adalah hasil penelitian manusia yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Maka dari itu, hati-hati kalau tanda-tanda seperti ini ada, ketahuilah bahwa ini sudah menjurus kepada orang Syiah. Ya, adapun menolak hadis dengan akalnya, ini sebetulnya bukan tanda khusus orang Syiah, tapi juga Mu'tazilah. Karena kenapa dikatakan Syiah? Karena orang Syiah pun dari sisi akidah Mu'tazilah. Bagi mereka yang mempelajari tentang akidah Syiah secara luas, mereka akan tahu bahwa Syiah itu, ya, dari sisi ini adalah Mu'tazilah, di mana mereka sangat mendewakan akal. Tapi dari sisi ini batiniyah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu ada dua makna, makna tersirat dan tersurat. Ya, dimana katanya makna tersirat itu yang hanya diketahui oleh imam-imam mereka. Mereka juga, ya, seperti tasawuf, yaitu wahdatul wujud. Ya, mereka juga ikhwatul Islam sangat mengagungkan imamah. Ya, bahwasanya imamah itu lebih penting, bahkan mereka menganggap lebih penting dari tauhid sekalipun juga. Yang kemudian mereka itu disebut dengan Syiah Imamiyah yang sangat berbahaya ini, yang sudah dikafirkan oleh Imam Malik, ya, di mana Imam Malik ketika membawakan firman Allah dalam surat Al-Fath, ya, di akhirnya beliau berkata, Allah berfirman, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, ya, adalah keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujada, mereka kamu lihat mereka ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan keridhaan Allah dan karunia-Nya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka ada di wajah mereka dari bekas sujud. Ya, dzalika mathaluhum fit Taurah, yang demikian telah perumpamaan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Permisalan mereka seperti di dalam Injil seperti pohon zara yang kemudian dia tumbuh berkembang, ia mengeluarkan tunasnya, kemudian bertumbuh berkembang menjadi kuat akarnya, ia membuat kagum para petani dan membuat marah orang-orang kafir. Kata Imam Malik, siapa yang dibuat marah oleh para sahabat dan marah kepada para sahabat, maka dia masuk dalam ayat ini. Allah mengatakan bahwa perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti pohon zara yang kemudian mengeluarkan tunasnya menjadi besar dan menjadi besar, ya, sehingga para petani merasa kagum melihatnya, dan ya, orang-orang kafir merasa marah kepadanya, dan orang Syiah marah.
Mereka bahkan melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, ya, melaknat semua sahabat yang mereka anggap itu lawan mereka seperti Muawiyah, ya. Bahkan mereka sangat benci sekali kepada Muawiyah akibat peperangan antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin. Sementara Ahlus Sunnah mencintai mereka semuanya, baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kewajiban kita cintai semuanya. Ya, adapun yang salah kita berikan uzur karena dia muta'awil dan sudah berijtihad. Ya, adapun yang benar maka dia dapat 2 pahala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan orang Syiah. Nah, ini ikhwatul Islam. Nah, jazakallahu khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang berada di mana saja. Anda bisa menyimak siaran kami. Silakan yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Baik, silakan Pak. Ustaz menanya satu hadis tentang bersyukur yang bunyinya hadis qudsi ini Pak Ustaz. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka silahkan keluar dari langit duniaku ini dan cari Tuhan selain aku. Itu yang kedua, ilmu mustalah hadis ini masih penting nggak dipelajari setelah adanya kitab seperti Silsilah Ahadits As-Shahihah atau kitab yang lainnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis itu yang saya tahu ya adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang dinyatakan kepalsuannya, bahkan dalam satu riwayat dengan lafaz gini, man lam yasbir biqada'i falyabhath rabban siwai. Siapa yang tidak mau sabar dengan keputusanku, dengan musibah yang aku berikan kepadanya, hendaklah ia cari Tuhan selainku. Hadis ini dinyatakan kepalsuannya oleh banyak ulama. Ya. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri dalam kitab Silsilah Hadits Dha'ifah dan Maudhu'ah. Kalau Bapak bertanya, apakah masih penting Ustaz sementara ya Syekh Al-Albani apa sudah ada kitab-kitab seperti Silsilah Hadits Sahihah dan Dha'ifah? Kita katakan sangat penting sekali. Kok bisa begitu? Iya, pertama, tidak semua hadis ditakhrij oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua, Syekh Al-Albani manusia biasa yang terkadang jatuh ke dalam kesalahan, sehingga kemudian diselisih oleh ulama lain dalam pentasihan dan pendhaifan. Maka bagaimana kita tahu mana yang paling kuat di antara dua pendapat itu kalau kita tidak faham ilmu hadis? Ya, bisa saja terjadi Syekh Al-Albani dengan Syekh Mukbil misalnya berbeda pendapat mengenai apakah hadis ini sahih atau dhaif, seperti masalah hadis menggerak-gerakkan jari. Ya, kalau kita tidak memahami ilmu mustalah, barangkali kita akan buta sama sekali dan tidak faham mana yang paling kuat di antara dua pendapat tersebut. Tapi kalau kita tahu bagaimana ilmu hadis, kita faham, ya kita baca hujah-hujah mereka, kita pun faham, oh dari situ kita tahu mana yang paling kuat dari pendapat tersebut. Ya. Terlebih kalau ternyata hadis itu ya setelah kita cari-cari tidak ada ulama yang mentakhrijnya. Berapa banyak hadis yang belum masih ada hadis-hadis yang belum ditakhrij oleh para ulama. Ya butuh kita cari, kita telusuri, kita periksa sanadnya. Ya, sehingga pada waktu itu kita bisa mengetahui hadis itu sahih atau dhaif, tentunya bagi mereka yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan. Allahu a'lam. Jazakallahu khair, dan kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Jaka dari Cibitung. Silakan Pak Jaka. Ini Ustaz, Ana mau nanya, apa tujuan atau motivasi Imam Bukhari menjadikan sebagian hadisnya menjadi hadis mu'allaq? Nah, udah cukup itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hadis mu'allaq itu apa sih? Ya mungkin para pendengar lain tidak paham. Itu hadis yang dihilangkan sanadnya dari awal. Seorang atau dua orang perawi atau lebih secara beruntun. Ya.
Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Hajj Sari, muqaddimah dari Syarah Sahih Bukhari, menyebutkan tentang sebabnya. Sebab yang pertama, bisa jadi hadis tersebut beliau akan sebutkan di tempat lain dengan sanadnya, atau sudah disebutkan di tempat lain dengan sanadnya sehingga tidak perlu lagi diulangi penyebutan sanad. Iya. Sebab yang kedua adalah bisa jadi hadis tersebut tidak sesuai dengan syarat beliau. Hadis itu sahih, ya, tapi tidak sesuai dengan syarat beliau. Atau ya, kalau memang ternyata sahih, biasanya beliau menggunakan dengan sigat jazm, itu sahih kepada yang disandarkan kepadanya. Ya. Kalau ternyata dhaif, biasanya beliau mengisyaratkan dengan sigat tamrid, itu dengan kata kerja pasif, dengan mengatakan ruwiya. Artinya, maksudnya bukan dhaif ya, dalam artian kalau ternyata ya masih hadis tersebut diriwayatkan dengan sigat tamrid, maka ini tidak dinyatakan kepastian akan kesahihannya sampai kepada yang disandarkan. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Tapi biasanya beliau menjelaskan, seperti ya perkataan beliau, waqala Abu Hurairah la yatatawwa'ul imam fi makani wa huwa dhaif. Ya, kata Abu Al-Bukhari, ya, seorang imam tidak boleh sholat sunnah di tempatnya. Kemudian beliau berkata wa huwa dhaif, dan ia adalah hadis yang dhaif. Yaitu diantara tujuan-tujuan Imam Bukhari kenapa beliau menjadikan hadis tersebut mu'allaq di dalam sahihnya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair, dan kami berikan kesempatan kembali ada satu pendengar, Ibu Khairiyah di Hutan Kayu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, setahun yang lalu atau mungkin lebih ya, anak itu dipinjemin buku oleh salah seorang teman anak, tapi ternyata buku itu setelah anak baca tuh mengenai Syiah gitu Ustaz. Ternyata karangan orang-orang Syiah. Nah, anak malas untuk membacanya, melanjutkan kembali. Nah, setelah takut terkena talbis gitu ya Ustaz ya. Nah, setelah anak mau berusaha untuk membalikan buku itu, ternyata anaknya itu sudah nggak tahu entah kemana, sampai anak tunggu 1 tahun lebih ini kok nggak ketemu. Semua teman-temannya sudah anak hubungin, tapi tetap nggak ada juga gitu Ustaz. Nah, itu sebaiknya bagaimana ya Ustaz ya bukunya, kitabnya itu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau memang ibu sudah putus asa untuk menemukan orangnya, maka buku seperti ini dibakar saja Bu, karena akan bermudarat. Takut nanti dibaca oleh anak ibu atau siapa, maka dibakar saja, ya, karena itu tidak ada manfaatnya. Allah. Baik, selanjutnya akan kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mengatakan kepada saya atau bertanya, apakah salaf sebuah madhab atau manhaj? Adapun kami pada hakikatnya mengikuti salaf juga, karena kami mengambil pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Akan tapi perkataan atau produk di ijtihad mereka tidak kami telan langsung, akan tapi kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Bagaimanakah pernyataan ini Ustaz? Jazakallahu khair. Salaf artinya yang terdahulu, dan para ulama mutlakkan kata salaf itu untuk generasi awal yang dipuji oleh Rasulullah, itu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, itu yang disebut dengan salaf. Imam yang 4, ya, itu masuk dalam atau sudah sebagian mereka masuk ke dalam generasi yang Rasulullah SAW sebutkan sebaik-baiknya generasi. Itu tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun perkataan dia bahwa kami pun mengikuti ya salaf dalam artian pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang lainnya, kita katakan bahwa mengikuti pendapat imam itu harus mengikuti juga tata cara bagaimana mereka memahami dalil. Ya, yang pertama bahwa mereka hanya fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah tatkala terjadi perselisihan. Dan ini yang diwasiatkan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i sendiri. Yang kedua, ya, mereka melarang taklid buta terhadap dirinya. Sampai Imam Syafi'i berkata, ya,
idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul fal qawlu ma qala rasul fala tuqalliduni. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini pendapatku yang bertentangan dengan sabda Rasulullah, maka pendapat yang harus diambil adalah sabda Rasulullah. Jangan kamu taklid kepadaku. Yang ketiga, bahwa ya, semua imam 4 ini bersepakat untuk rujuk kepada para sahabat. Makanya pujian mereka terhadap para sahabat ya masyhur, terutama Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkata ketika memuji para sahabat, ya, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina. Pendapat para sahabat itu buat kita lebih terpuji dan lebih layak kita ikuti daripada ra'yu kita sendiri-sendiri. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan pendapat sahabat lebih terpuji. Iya, sementara yang kita dapati kebanyakan mereka taklid dan tidak mau keluar dari mazhab Syafi'i dengan klaim mereka. Iya, bahkan terkadang mengada-ngada itu mazhab Syafi'i padahal itu bukan sama sekali daripada ya, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ini ikhwatul Islam. Makanya harus kita lihat bagaimana tata cara beragama para imam yang 4 ini. Ya, yang kelima atau yang keempat, bahwa para imam yang 4 ini dalam masalah akidah satu, tidak ada perbedaan. Walaupun ada Abu Hanifah berbeda dalam masalah ya amal itu tidak termasuk dari iman, dari pendapat kesalahan beliau. Wa illa kalau kita perhatikan akidah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik tidak ada perbedaan sama sekali. Kenyataannya mereka banyak menyelisihi. Ya. Seperti mereka tidak mau mengakui akan adanya Allah bersama yang di atas Arsy. Padahal Imam Syafi'i menetapkan bahwa Allah bersama yang di atas Arsy. Imam Ahmad, Imam Malik juga. Ya. Mereka lebih mengikuti yang disebut dengan Asy'ariyah yang disebutkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari yang datang setelah imam yang 4 tersebut, ya, sekitar 100 tahun setelah mereka meninggal dunia. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam azani Allah. Ya, di mana Imam Syafi'i, Imam Ahmad bersepakat wajib ya hanya berhujah dengan hadis-hadis yang sahih. Walaupun dinukil bahwa Imam Ahmad berhujah dengan hadis dhaif, tapi dikatakan oleh para ulama bahwa hadis dhaif menurut Imam Ahmad adalah hadis hasan li ghairihi, karena memang asalnya adalah hadis yang dhaif, tapi kemudian dikuatkan oleh jalan yang lain. Ya, makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Kalau hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Berarti madhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Ternyata dalam praktiknya banyak mereka yang meninggalkan hadis-hadis yang melaksanakan hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan hadis palsu sekalipun. Ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau kita perhatikan tidak pernah ya melakukan perayaan-perayaan ataupun bid'ah-bid'ah yang di zaman ini diklaim oleh para pengikutnya sebagai bid'ah hasanah, padahal mereka tidak pernah melakukannya. Maka dari itu, ya, kalau dia berkata, tapi saya tidak taklid kepada mereka, saya akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kita katakan seperti apa yang situasi dan kondisi? Apakah maksud Anda disesuaikan dengan situasi dan kondisi artinya syariat kita ini harus disesuaikan dengan kondisi? Maka ini jelas sebuah perkataan yang sangat berbahaya. Bagaimana syariat Islam hendak ya dijadikan harus sesuai dengan kondisi adat istiadat dan yang lainnya? Mungkin orang akan berkata, ya dulu ya jilbab masih wajib, sekarang sudah tidak wajib karena kondisinya susah. Ya, para perempuan sudah emansipasi. Mungkin dia akan berkata, akhirnya seenak dewek mengotak-ngatik Islam dengan alasan ya sudah tidak sesuai dengan kondisi. Padahal Islam itu selalu relevan dan ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau yang dimaksud artinya sesuai situasi dan kondisi, artinya ya karena melihat kaidah secara kaidah, karena di situ ilatnya sudah hilang. Ya, dan kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ya, maka kita lihat apakah dia seorang ahli ijtihad atau bukan. Kalau dia cuma ngaku-ngaku ahli ijtihad, ya, sebatas dipandang sebagai seorang kiai padahal dia bukan ahlinya, ya kita tidak bisa terima, karena ini masalah ijtihad yang butuh kepada keilmuan yang sangat dalam. Ya.
Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang harus kita fahami. Ya. Sebatas mengaku-ngaku saja, saya juga ikut salaf Imam Syafi'i. Kita lihat, taib antum cuma ngaku begitu. Kita lihat bagaimana akidah antum, bagaimana cara ibadah dan cara pemahaman antum terhadap agama ini, apakah sesuai dengan keyakinan mereka atau tidak. Nah, ini yang harus kita fahami ya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, kami akan angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat dan minta solusi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana sekarang bekerja di suatu lembaga pemerintahan di mana Ana dahulu masuk dengan menyogok. Qadarullah ketika masuk ternyata di tempat kerja begitu banyak pelanggaran syariat terjadi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hasil dari gaji yang Ana peroleh untuk anak dan istri, dan bagaimana solusinya, karena Ana mengetahui tentang hadis yang berbunyi keimanan belum sempurna keimanan sampai engkau mencintai aku, itu Rasulullah, daripada keluarga dan dirimu. Jazakallah khair. Pertama, mungkin antum dulu menyogok karena ketidaktahuan antum, dan itu dicatat sebagai dosa yang antum sebagai dosa di sisi Allah. Artinya mungkin antum waktu itu belum ngaji lah. Ya. Sekarang sudah tahu. Maka ya sesuatu yang sudah dosa, sudahlah. Semoga Allah mengampuni dosa antum, kewajiban antum bertaubat. Adapun pekerjaan antum, kalau memang ternyata pekerjaannya halal, insyaallah gajinya juga halal. Ya, tapi kalau misalnya antum melihat di situ banyak sekali penyimpangan terhadap syariat, kewajiban antum adalah untuk istiqamah. Ya, dan antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, seperti suap menyuap, ya korupsi ataupun yang lainnya. Tapi kalau maksiat itu berhubungan dengan perbuatan antum, maka bertakwalah kepada Allah dan yakinlah bahwa ketakwaan itu akan memberikan kepada antum rizki yang luas, ya. Karena rizki tidak hanya berada di situ saja, banyak di tempat lain insyaallah. Asal kita tawakal kepada Allah dan berusaha. Ya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali, Ustaz. Ada pendengar kita yang bertanya, Ustaz, mohon petunjuknya berkenan dengan kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq yang dikarang oleh Al-Hasan Al-Banna. Apakah ini bisa menjadi rujukan? Jazakallah khair. Bukan dikarang oleh Hasan Al-Banna, tapi ditulis oleh Al-Imam Syekh Said Sabiq. Ya. Kitab ini secara umum bagus, tapi di sana banyak sekali kritikan-kritikan, terutama dalam masalah hadis. Ya, hadis-hadisnya juga ternyata banyak yang tidak sahih. Yang kedua, ra'yu pendapat beliau dalam masalah musik yang mengatakan halal jelas bertabrakan dengan pendapat kesepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan imam yang 4. Yang semuanya bersepakat akan mengharamkan musik, alat-alat musik. Adapun yang disebutkan bahwa penduduk Madinah membolehkannya, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih dari mereka. Justru ya yang ada adalah pendapat atau riwayat yang sahih dari Imam Malik bahwa beliau mengharamkannya secara mutlak. Ya, artinya mengharamkannya ya kecuali ya rebana di waktu-waktu tertentu, yaitu hari raya dan ketika ada pernikahan. Nah, ini demikian pula ya ini yang menjadi catatan terhadap buku tersebut. Yang jelas ya ada buku lain yang lebih baik dari itu, alhamdulillah, yang sudah banyak bermunculan ya untuk para orang-orang yang ingin memperdalam. Silakan dibaca misalnya buku kitab Sahih Fiqh Sunnah ya yang ditulis oleh Abdul Malik saya lupa lagi, atau kitab yang lebih mudah lagi yaitu Al-Wajiz ya fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Al-Abdul Azim Al-Badawi. Ya, buku-buku itu bagus sekali ya untuk bisa kita jadikan sebagai panduan atau ya alat wasilah untuk memahami agama ini. Nah, baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar roja di telepon 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum.
Silakan. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Maulana di Brebes. Ustaz, bagaimanakah derajat hadis yang mengatakan bolehnya bertawasul kepada orang mati yang terdapat dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 398, di mana menceritakan tawasulnya Bilal kepada Rasulullah agar menurunkan hujan. Jazakallah khair. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, ya, dari jalan Abu Muawiyah, dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Malik Ad-Dar, ya, bahwa seorang laki-laki ketika itu, ya, di zaman Umar bin Khattab ditimpa musim paceklik panas, musim, ya, paceklik sulit, tidak turun hujan. Kemudian ada seorang laki-laki datang ke kuburan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Hai Rasulullah, mintalah hujan, mohonkanlah kepada Allah, ya, hujan untuk umatmu. Di malam harinya, ya, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kabarkan kepada Umar bahwasanya mereka akan diberikan hujan. Ya, alaika kal al-kais wal kai al-kais al-kis, ya, hendaklah kalian, ya, menggunakan kedermawanan. Mendengar itu Umar berkata, la alujuh dan illa ma'ataqtu. Aku sudah berusaha kecuali apa yang tidak aku mampu. Pertama, menjadi catatan hadis ini, ya, bahwa Malik Ad-Dar tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali 2 orang, dan ini majhul hal, ya. Dan majhul hal itu adalah termasuk perawi yang tertolak hadisnya. Berarti di dalam sanadnya ada seorang perawi yang majhul, itu, ya, Malik Ad-Dar. Ya. Kalau dikatakan bahwa Umar bin Khattab, dia di dalam satu riwayat bahwa dia adalah bendahara Umar, dan Umar tidak mungkin mengangkat seseorang kecuali kalau dia itu seorang yang adil. Kita katakan, ya, seseorang yang bisa diterima sebagai bendahara belum tentu sebagai dalam periwayatan hadis diterima. Buktinya banyak perawi yang menjadi qadhi ternyata dalam periwayatan hadis dia tolak. Ya. Kemudian cacat yang kedua, bahwa orang yang datang ke kuburan itu juga tidak diketahui siapa dia. Walaupun memang ada sebagian ulama seperti Ibnu Hajar menyebutkan bahwa orang itu bernama Bilal bin Al-Harith. Akan tetapi periwayatannya, ya, dari Saif bin Umar Ad-Dubai. Dan memang Saif ini dinyatakan oleh Ibnu Al-Zahabi dia sama dengan Al-Waqidi, ya. Artinya kalau dalam masalah sejarah bisa diterima. Demikian pula yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar. Namun Al-Zahabi mengatakan bahwa Saif bin Umar ini meriwayatkan dari banyak perawi yang majhul, dan Ibnu Hajar tidak menyebutkan Saif ini meriwayatkan dari siapa. Sehingga, ya, ihtimal atau keraguan itu masih tetap kuat dan tidak bisa dipastikan bahwa dia Bilal bin Al-Harith. Sehingga di sini terjadi 2 kemajhulan. Ya. Kalaupun misalnya bahwasanya ternyata hadis ini, kisah ini benar, dan bahwasanya itu adalah perbuatan sahabat yang benar Bilal bin Al-Harith, kita katakan ini perbuatan sahabat yang bertabrakan bertentangan dengan perbuatan para sahabat lainnya yang banyak. Kenapa? Karena Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain tidak datang ke Rasulullah, tapi mereka datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan menyuruh, ya, di mana Umar berkata, ya Allah, ya, inna kunna tawassal, ya, binabiyik, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu, ya, sekarang beliau sudah meninggal, maka kami sekarang bertawassul dengan paman nabimu, yaitu Al-Abbas. Ya, wahai Abbas, berdoalah kepada Allah, maka agar kita diberikan hujan. Maka Abbas pun berdoa kepada Allah. Ya, kemudian Allah pun menurunkan hujan. Nah, ya, perbuatan Umar dan sahabat bertentangan, sehingga pendapat sahabat apabila bertentangan dengan perbuatan sahabat lainnya tidak bisa dijadikan hujah. Bagaimana apabila bertentangan dengan dalil? Kalau dikatakan, tapi kan Bilal bin Al-Harith itu menceritakan kisahnya kepada Umar, dan Umar ternyata, ya, tidak mengingkari. Ya, dijawab bahwa yang disampaikan oleh Bilal sebatas mimpinya saja. Adapun masalah datangnya ke kuburan dia tidak sampaikan kepada Umar. Buktinya Umar hanya berkata ma'alu,
ya ma'alu juhdan ya illa ma ataqtu. Ya. Itu menanggapi perkataan Al-Qis itu yang merupakan perkataan mimpi dalam mimpi tersebut. Sehingga ya kalau kita perhatikan ini tidak sama sekali tidak bisa dijadikan hujah. Kisah seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan Imam Bukhari ya meriwayatkan kisah ini tanpa kisah ya orang yang datang ke kuburan itu. Sebatas perkataan Umar saja, la alu juhdan. Ya, seakan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa kisah tersebut tidak sabit. Yang jelas ini memang ya berusaha orang-orang yang membela tawasul kepada orang yang sudah mati itu mencari-cari dalih, padahal riwayat itu adalah riwayat yang sangat lemah. Ya tidak bisa diterima, riwayat yang tidak bisa diterima. Ya kalaupun sahih, dan ternyata sudah kita jelaskan bahwa di dalamnya terdapat 2 perawi yang majhul yang tidak diketahui siapa ia. Nah. Baik, Ustaz, kita angkat satu penelpon, sudah ada yang masuk, Ibu Lilis di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya, saya pernah baca itu buku Abu Muazzafir bin Hasan Al-Jam'an ya, tentang sholat. Itu saya ada di situ dikatakan seperti setan hinzib. Itu yang dimaksud setan hinzib itu apa ya Ustaz ya? Taib, itu saja Ibu? Iya, itu aja. Khinzib itu dalam hadis yang sahih ya, dihansaikan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, setan yang menggoda orang-orang yang sholat. Ya, demikian Rasulullah menamainya itu khinzib. Dia itu orang yang suka menggoda orang-orang yang sholat. Terkadang kita lagi sholat diingatkan sesuatu yang tidak ingat sebelumnya jadi ingat, sehingga akhirnya atau diingatkan kepada yang lainnya akhirnya kita ragu sholatnya 1 atau 2 gitu kan. Nah, itu setan yang menggoda seorang hamba ya ketika sholatnya disebut dengan khinzib itu. Allahu a'lam. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Ada yang bertanya berkenan dengan salah satu kitab mustalah Ustaz, Anda diberikan sama teman seorang ikhwan yang berjudul Muntakhab Ahadits yang dikeluarkan oleh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandahlawi. Apakah ini buku bisa dijadikan rujukan? Sebab teman yang mengasihi buku ini masih melakukan aktivitas atau ritual bid'ah, bahkan menyebut atau memberikan gelar kepada saya seorang Wahabi. Bagaimana saja, jazakallahu khair. Ya, antum diberikan gelar Wahabi atau yang lain itu ya jangan menjadi pikiran antum. Karena memang kebiasaan orang-orang yang tidak suka kepada sunnah selalu memberikan julukan ya, dengan julukan-julukan yang ya tidak mengenakan di hati. Ya, kewajiban antum adalah tegak di atas sunnah dan istiqamah. Adapun kitab itu ya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ya kitab yang berisi tentang fadilah-fadilah amalan. Namun ya di dalamnya terdapat hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang lemah. Dan ya sayang sekali ketika saya membaca kitab Fadhailul A'mal beliau sebetulnya menjelaskan tentang kedhaifan dan kepalsuannya. Beliau sering mengatakan wa hadza haditsun maudhu dan yang lainnya, tapi ternyata tidak diterjemahkan oleh penterjemahnya. Itu sebagai sebuah ketidakamaнаhan di dalam penterjemahan ya. Yang jelas ya, kewajiban kita adalah yang pertama kita sabar di atas sunnah. Yang kedua, kita mencukupkan diri dengan kitab-kitab para ulama terdahulu yang jelas-jelas kesahihannya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ulama-ulama yang telah dipastikan akan ya, keagungan mereka dan kepiawaian mereka dalam ilmu hadis tentunya. Ya, Allahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita angkat kembali satu telepon yang telah masuk. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan hamba Allah di BSD. Silakan. Ini mungkin keluar dari tema Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya? Silakan. Ini begini Pak Ustadz. Kemudian kami sedang menghadapi masalah. Orang mertua saya itu terlilit hutang memang dari awal sebelum saya menikah dengan suami. Betul sudah punya kebiasaan yang seperti itu. Setelah menikah pun ternyata masih seperti itu, dan ternyata
sekarang ini pada puncaknya Pak Ustadz, mertua tertipu dan kena 250 jutaan gitu. Saya sebagai seorang istri gimana ya Pak Ustadz sikapnya terhadap suami, dan apa yang harus dilakukan suami, karena setiap hutang suami udah selalu membantu gitu loh Pak Ustadz. Tapi ternyata kok nggak berhenti. Apa yang harus saya lakukan agar penyakit itu bisa sembuh gitu loh Pak Ustadz, sehingga tidak membuat saya itu sakit hati. Iya, itu saja Umu. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa kewajiban ya seorang suami adalah berbakti kepada orang tua. Sambil juga suami menasihati tentunya ya orang tuanya jangan suka bersifat seperti itu. Kalau memang suami ibu orang yang mampu dan punya kemampuan, jangan sakit hati kalau suami berusaha membantu ibunya atau orang tuanya. Ya, ikhlaskan, itu mengharapkan pahala dari Allah. Sudah tugas suami untuk membantu dia. Ya, tapi sambil diberikan nasihat-nasihat yang baik tentunya. Memang terkadang istri itu suka dongkol ngelihat suami ya bayarin hutang orang tuanya aja. Ya padahal orang tuanya ngutang terus dan yang lainnya. Ya, maka yang pertama ya seorang istri ya jangan sekali-kali menghalang-halangi suami untuk berusaha berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua ya bantulah semampunya saja. Kalau memang ternyata sudah tidak mampu untuk membantu ya sudah. Apalagi dia tertipu begitu ya dan terlilit hutang, siapa lagi yang akan membantunya kalau anak-anak, kalau bukan anak-anaknya. Ya, maka dari itu kewajiban dia adalah berusaha untuk ya menasihati dulu. Kalau sudah berusaha menasihati ternyata tidak mau juga didengar, ya mungkin ya diberikan sindiran halus dengan mengatakan, "Udahlah, kalau misalnya kayak seperti itu terus saya nggak mau bantu." Maksudnya supaya dia mau mengambil peringatan gitu. Saya nggak mau dibantu lagi sama anak saya, nanti saya gimana? Ya, padahal kita niatnya cuma sebatas untuk memberikan ini saja, pelajaran ya. Itu nggak jadi masalah selama tentunya dengan cara yang halus dan lembut ya. Allahu a'lam ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.